class, welcome back to our thematic subject dan kita akan memulai pembelajaran tematik di pembelajaran 5 masih di subtema 3. Nah, anak-anak semuanya open your thematic book page 77 di halaman 77. Nah, pembelajaran 5 lesson 5 ini anak-anak kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan PJOK. So, prepare everything. Well, your book page 77. Nah, di sini juga kita akan membaca. Coba ini baca apa ini? Kalau yang seperti ini membaca puisi ya, masih membaca puisi. Di sini puisinya indah sekali ya, seperti kupu ya, seperti kupu atau kupu-kupu. Nah, puisi ini ciptaan si Ate Mahmud. Nah, yuk kita baca dulu puisinya itu. Seandainya aku seperti kupu, aku kan terbang kian kemari, hinggap di kembang yang wangi, berayun-ayun di ujung dahan, menari-nari tak henti. Oh, senangnya hatiku, senangnya seperti kupu. Nah, ini adalah puisi yang diciptakan oleh Ate Mahmud. Di sini dikatakan, adakah kosakata baru yang kamu temukan? Ayo tuliskan kosakata baru tersebut. Nah, kosakata baru itu artinya kata yang baru kita dengar ya. Misalnya kembang, hinggap, menari-nari. Nah, jadi kalau misalnya tidak tahu artinya, itu bisa dicari di Kamus Bahasa Indonesia. Nanti akan Miss kasih beberapa kosakata ya. Itu dia. Selanjutnya, oke, ayo menulis your book page 78 di halaman 78. Ayo menulis. Nah, sekarang nih anak-anak nih semuanya, kita akan belajar tentang bunyi sila keempat Pancasila. Nah, di kelas 1 juga sudah belajar tentang Pancasila dan lambang-lambangnya atau simbolnya ya. Harus diingat untuk sila keempat, lambang atau simbolnya itu adalah kepala banteng ya. Oke, apa isi atau bunyi sila keempat? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti di sini harus mengutamakan musyawarah mufakat dulu untuk menghasilkan sesuatu. Jadi dirapatkan dulu ya anak-anak ini ya, didiskusikan dulu, dirundingkan dulu secara kekeluargaan, secara damai gitu ya. Oke. Nah, ayo membaca masih di halaman 78 buku anak-anak Miss. Di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan pengamalan sila keempat Pancasila. Apa aja itu? Contohnya yang pertama adalah di sini ada anak kelas 2 ya, anak kelas 2 di gambar pertama ini. Mereka akan memilih pemimpin kelasnya atau ketua kelasnya. Siapa yang menjadi ketua kelas? Jadi ini dirapatkan, didiskusikan atau dimusyawarahkan supaya tidak terjadi perselisihan. Maka didiskusikan ya nak ya, dimusyawarahkan. Siapa yang menjadi ketua kelasnya? Siapa yang setuju? Nah, itu dia harus ada musyawarah untuk memutuskan sesuatu. Oke, gambar kedua ini di lingkungan keluarga atau di rumah tangga ya, di keluarga. Nah, di sini keluarga ini akan pergi berlibur, akan pergi jalan-jalan. Jadi keluarga itu membuat kesepakatan, dimusyawarahkan dulu ya, kemana mereka akan berlibur. Apakah mereka di Batam atau keluar dari Batam, apakah di Medan, apakah di Jakarta untuk liburannya. Jadi dirapatkan, dimusyawarahkan untuk mencapai hasil yang terbaik gitu ya. Oke. Nah, ada juga nih di kelas 2 di gambar ketiga nih anak-anak kelas 2 nih. Mereka juga berdiskusi, mereka juga musyawarah untuk menentukan jenis sumbangan apa yang dibuat untuk korban bencana alam. Mereka mendiskusikan nih untuk korban bencana alam itu sumbangan apa? Apakah dalam bentuk uang
apakah dalam bentuk makanan atau apakah dalam bentuk pakaian. Jadi mereka musyawarah ya untuk mencapai hasil yang disepakati itu seperti apa. Jadi penting sekali musyawarah, bahkan di dalam keluarga juga nih, anak-anak nih semuanya, mama sama papanya itu sudah memusyawarahkan ya apa yang akan dibuat dalam keluarganya. Jadi penting sekali ada diskusi antar keluarga gitu ya. Pasti anak-anak juga pernah ya melakukan musyawarah bersama orang tua atau mama papanya. Nah, nanti kalau hari Minggu kita kemana gitu ya kan? Apakah di rumah saja atau ke rumah paman atau jalan-jalan kemana gitu? Pasti dimusyawarahkan. Untuk apa dimusyawarahkan? Ya supaya keputusannya itu juga adil ya, tidak timpang dia, balance dia anak-anak Miss gitu. Oke? Nah, sekarang kita masuk olahraga. Oke, buku kamu halaman 79, anak-anak Miss semuanya. Di halaman 79, ayo lakukan gerakan mengayun. Nah, ini penting sekali ya buat anak-anak Miss semuanya. Karena anak-anak kan di rumah nih, stay home terus. Jadi penting sekali olahraga di rumah, tidak harus keluar. Di rumah atau di teras rumah atau di halaman depan. Setiap pagi atau setiap sore bersama mama, papa atau adik abang kakaknya boleh dilakukan ya olahraga ini, yaitu gerakan mengayunkan tangan. Jadi boleh diayunkan ke kiri atau ke kanan, boleh juga diayunkan ke atas atau ke bawah ya, atau juga boleh diayunkan tangannya ke depan dan ke belakang, dan boleh juga diayunkan dari depan ke atas. Jadi atas bawah, kiri kanan, kanan kiri, bawah atas gitu. Untuk olahraga sederhana untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Nah, perhatikan gambar pertama ini. Gerakan pertama ini adalah gerakan mengayunkan tangan ke kiri dan ke kanan. Oke, coba perhatikan gambarnya. Iya, tangannya digerakkan ke kiri dan ke kanan sambil badannya diputar. Nih, coba perhatikan gambarnya. Iya kan? Kakinya dibuka ya, selebar bahu. Oke, untuk gerakan yang kedua ini, ya ini gerakan mengayunkan tangan ke atas dan ke bawah. Nih, berarti badannya tegap ya, diayunkan ke atas, diayunkan ke bawah, dan kakinya juga dibuka selebar bahu. Nih, lurus dia. Oke, bisa dipahami anak-anak ini semuanya? Well, the two pictures, gambar yang ketiga ini, nah ini mengayunkan tangan ke depan dan ke belakang. Nah, tangannya diayun ke depan dan ke belakang, depan belakang, seperti itu ya. Oke, and the last pictures, this is ayunkan tanganmu dari depan ke atas. Tadi depan ke belakang, sekarang dari depan ke atas ke depan. Ya, diulangi berkali-kali. Nah, boleh dipraktekkan di rumah masing-masing. Oke, students? Iya, sangat menarik sekali ya pembelajaran kita hari ini. Well, now let's do exercises. Sekarang kita akan mengerjakan soal-soal berikut secara bersama-sama. Well, number one, tuliskan makna kata-kata berikut. Nah, makna kata-kata ini bisa anak-anak buka di kamus ya. Yang pertama itu dikenang. Dikenang itu artinya membangkitkan kembali dalam ingatan. Ada yang diingat ya, jadi dibangkitkan kembali dalam ingatan. Itu dia dikenang. Oke, yang B, girang. Girang itu gembira, riang, senang. Itu dia girang ya. Oke, kalau lincah itu anak itu lincah. Selalu bergerak dia ke sana kemari ya kan, selalu bergerak dan tidak dapat diam, itu namanya lincah. Selalu bergerak dan tidak dapat diam. Okay, well, number two, answer the question below ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nih, Miss akan bantu anak-anak menjawab pertanyaan, jadi harus dipahami. Bagian A, kelasmu ingin memilih ketua kelas. Ya, ingin pemilihan pemimpin kelasnya atau ketua kelasnya. Cara apa yang dapat
kita lakukan jika suatu saat kita sudah masuk nih anak-anak nih semuanya, dan kita akan memilih ketua kelas. Nah, cara yang kita lakukan adalah musyawarah sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Kita melakukan musyawarah untuk memilih ketua kelas. Jadi kita bisa melakukan dengan pemilihan suara terbanyak atau voting ya, siapa yang menjadi ketua kelasnya. Ya, dilakukan dengan cara musyawarah atau didiskusikan, dirapatkan, dirundingkan. Gitu ya. Oke, bagian B. Apakah hasil musyawarah harus dilaksanakan? Ya, tentu harus dilaksanakan karena sudah dirapatkan, sudah didiskusikan dan harus dilakukan, dikerjakan. Itu harus ya, karena itu adalah hasil keputusan bersama. Oke, bagian C. Tuliskan 2 contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila saat bermain. Nah, sila keempat tadi kan sudah jelaskan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di situ harus ada musyawarah dan harus ada adil, bijaksana dia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi harus bijaksana supaya tidak merugikan dan tidak menimbulkan perselisihan. Jadi contoh permainan yang sesuai dengan sikap sila keempat Pancasila, yang pertama dijelaskan adalah tidak memaksakan kehendak kepada teman saat bermain. Artinya tidak boleh egois, ya. Tidak memaksakan kehendak kepada teman saat bermain. Yang kedua, memutuskan permainan apa yang dimainkan dengan cara musyawarah. Jadi mau bermain apa itu harus dimusyawarahkan dulu. Mau bermain petak umpet kah, atau bermain ular tangga kah, atau bermain engklak kah, atau bermain lompat tali, itu harus dimusyawarahkan untuk kebaikan bersama. Oke, bisa anak-anak Miss semuanya? Oke, semoga hari ini anak-anak Miss belajarnya itu semangat dan penuh dengan sukacita, girang, dan riang. Oke, semangat belajar. Have a nice day. Thank you all. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran ke-6, Your Thematic Book, page 81. Buku tematik kamu semuanya halaman 81. Di situ ada percakapan Johnny, Tony, dan Made ya. Katanya seperti ini. Wah, layang-layangmu bagus sekali, John. Berwarna-warni. Nah, si Johnny katanya layangannya bagus karena berwarna-warni. Nah, si anak kedua menyahut, layang-layangmu juga bagus, Ton. Hiasan layang-layang Made juga bagus. Nah, jadi teman yang ketiga mengatakan, terima kasih, John. Ayo kita segera ke lapangan. Aku tak sabar menerbangkan layang-layang kita, katanya ya. Jadi ada 3 anak yang saling memuji layang-layangan masing-masing karena ada yang berwarna-warni dan juga ada layangannya yang bagus. Nah, Tony dan teman-temannya bersikap saling menghargai karya teman. Jadi mereka di sini menghargai kepunyaan temannya, menghargai gambar temannya, menghargai milik temannya, apapun itu, dan itu menunjukkan pengamalan sila kelima Pancasila, saling menghargai milik teman. Ya, jadi kita akan belajar tentang sila kelima Pancasila. Masih ingat anak-anak nih sila kelima Pancasila? Ayo, apa sila kelima Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dia ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang di halaman 82. Ayo membaca. Nah, di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Yang pertama, bekerja sama membersihkan sekolah, artinya membagi tugas secara adil merata, ya.
membagi tugas secara adil merata. Itu merupakan sila kelima Pancasila. Ada yang menyapu, menyiram bunga, membuang sampah, memotong rumput misalnya. Adil merata dalam membagi tugas. Nah, sekarang contoh kedua, ini ada di lapangan sepak bola, menggunakan lapangan secara bergantian. Berarti adil ya. Misalnya ada dua kelompok nih yang memain, kelompok satu dulu, baru kelompok dua, bergantian. Oke, berarti di situ memakai lapangan secara bergantian itu adil ya. Itu merupakan pengamalan sila kelima Pancasila juga nih anak-anak. Oke, yang ketiga, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Ini juga masuk sila kelima Pancasila. Memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Adil ya. Oke. Itu adalah contoh pengalaman sila kelima Pancasila di sekolah saat bermain dan bertetangga atau di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak semua sudah pernah melakukan pengamalan sila kelima Pancasila? Sudah pastinya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk matematika. Ayo berhitung. Bacalah teks di bukumu pada halaman 83 dengan seksama. Nah, buku kita halaman 83. Di sini ada dua orang anak nantinya ya, yaitu Made dan Tony. Nah, Made membuat ekor layang-layang dari kertas krep. Made membuat dua buah ekor layang-layang yang sama panjangnya. Agar panjangnya sama, kertas diukur sebelum dipotong. Made mengukur dengan jengkal tangannya. Nah, perhatikan bukumu, itu adalah jengkal tangan Made yang di atas. Ya, yang gambar atas itu dia ada 5 jengkal tangan Made. Nah, setelah diukur dengan jengkal tangan temannya, si Tony yang di bawah, ternyata apa anak-anak Miss? Panjangnya hanya 4 jengkal lebih sedikit. Kenapa? Ya karena ukuran tangan Tony dan ukuran tangan Made itu sudah berbeda. Ya, ada yang tangannya lebih panjang, ada juga yang lebih pendek ukuran jengkalnya. Jadi bisa dibedakan mengapa bisa berbeda hasil pengukurannya, karena ukuran jengkal tangannya pun berbeda. Karena itu tangan Made dan tangan Tony. Itu dia. Oke, nah anak-anak juga kalau mau praktek di rumahnya, misalnya mengukur meja belajarnya, boleh pakai jengkal. Nah, sekarang coba disuruh adiknya atau abangnya mengukur dengan jengkalnya juga, pasti berbeda. Kenapa, Miss? Ya, karena ukuran setiap tangan itu berbeda-beda. Ukuran jengkal mamanya dengan ukuran jengkal papanya pasti berbeda. Ukuran jengkal anak-anak Miss dengan ukuran jengkal pamannya atau om tantenya atau abangnya dan adiknya juga pasti berbeda sehingga hasil pengukurannya pun berbeda. Bisa ya dipahami ya? Oke. Nah, sekarang kita akan membaca puisi. Yeay. Di sini ada puisi yang berjudul Layang-layang. Nah, anak-anak Miss juga pasti pernah main layang-layang ya kan? Atau ada hobi main layang-layang? Ya, Miss juga waktu kecil pernah bermain layang-layang. Sungguh menyenangkan sekali ketika layang-layang kita itu terbang di bawah angin. Jadi kalau nggak ada angin, susah main layangannya karena layangan itu terbang karena adanya angin. Dan bermainnya itu juga di lapangan yang terbuka, di tanah lapang gitu ya kan. Oke, yuk kita baca sama-sama layang-layang puisinya. Layang-layangku melayang di atas tanah lapang, bergoyang ke kanan dan ke kiri, di bawah angin dan tarikan tangan. Layang-layangku terbang ke awan, terbang semakin jauh, ku bawa kau berlari, tak peduli peluh basahi tubuh. Nah, ini adalah puisi yang berjudul Layang-layang. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut.
Nah, setelah Miss sudah jelaskan, maka ada latihan yang harus kita kerjakan bersama-sama. Nih latihannya kita kerjakan bersama-sama ya anak-anak Miss ya. Jadi dipahami, dipegang pensil dan bukunya sambil dituliskan ya. Segala latihan itu dituliskan supaya anak-anak bisa membacanya. Nah, nomor 1. Apakah anak berikut menerapkan sila kelima Pancasila? Tuliskan alasanmu. Yang pertama, Tika menolong Della yang terjatuh dari sepeda. Nah, menurut anak-anak Miss, apakah ini merupakan sila kelima Pancasila? Teng-teng, coba, apakah ini merupakan sila kelima Pancasila? Coba angkat tangannya yang bilang ini sila kelima Pancasila. Iya, yang angkat tangan coba berikan alasanmu. Oke, Miss akan bantu jawab. Tika menolong Della yang terjatuh dari sepeda. Ini bukan sila kelima Pancasila ya anak-anak ya. Ini adalah isi dari sila kedua. Apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sini di sila kedua itu butirnya itu memberi bantuan ke orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Itu butir sila kedua Pancasila ya. Memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Contohnya, Tika menolong Della yang terjatuh dari sepeda. Jadi ini adalah sila kedua, bukan sila kelima. Oke, bagian B. Lina berlatih setiap hari agar menang lomba melukis. Ayo angkat tangannya yang bilang ini adalah sila kelima Pancasila. Oke, lambaikan tangannya. Siapa yang bilang ini adalah isi dari sila kelima Pancasila? Oke, alasannya apa anak-anak Miss? Miss akan bantu jawab. Lina berlatih setiap hari agar menang lomba melukis. Ini adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Loh, kok bisa Miss Mita ini sila kelima Pancasila? Ya, butir dari sila kelima Pancasila itu adalah suka bekerja keras. Itu isi dari butir sila-sila kelima Pancasila ya. Pancasila kelima itu ada beberapa butir dan salah satunya adalah suka bekerja keras. Nah, di sini Lina berlatih setiap hari agar menang lomba melukis. Di sini dia bekerja keras. Paham anak-anak Miss? Oke, ini sudah bantu ya. Sekarang kita nomor 2. Nah, nomor 2. Ibu ingin membelikan Dita topi. Topi terbuat dari kain ya, bahan pakaian. Pengukuran apa yang harus dilakukan ibu agar dapat memilih ukuran topi yang sesuai? Jadi alat ukur apa tadi? Apakah meter atau apakah penggaris, meteran roll kecil, meteran roll besar, atau meteran pita? Iya, betul. Yang digunakan adalah meteran pita. Ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang pada lembaran kain. Yeay, anak-anak hebat semua. Nah, untuk menjadi tugasnya anak-anak Miss yang di rumah, ini ya, tugas yang pertama adalah pelajaran untuk SBDP. Lengkapilah puisi berikut. Tadi sudah ada puisi layang-layang ya di buku kamu. Oke, coba kamu lengkapi lagi puisi layang-layang ini yang di halaman 84. Nah, ini sebagai tugasnya. Nanti dituliskan di bukunya. Dikirimkan ke teachernya masing-masing ya, lengkapi puisi layang-layang. Oke, tugas yang kedua anak-anak Miss. Oke, ini dia tadi, ini ada di pembelajaran 5 ya. Ini PJOK. Tuliskan nama gerakan berikut nih, mengayun. Oke, mengayun kemana? Oke, ini ada di pembelajaran 5. Halaman 79. Nanti anak-anak Miss tuliskan ini gerakan mengayun titik-titik. Yang di bawahnya gerakan mengayun titik-titik. Bisa semuanya? Oke, good job. Thank you so much
students. Semoga anak-anak Miss tetap sehat dan bisa belajar dengan giat. And see you, bye-bye.